Puji Tuhan, mari kita segera akan melanjutkan pelajaran kita. Kita buka halaman 123. Pelayanan keimamatan dalam tabernakel Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, para imam melakukan tugasnya, yaitu mengisi minyak untuk kaki dian, supaya api tetap menyala. Kaki dian adalah lambang dari pelayanan doa syafaat. Menyediakan roti di meja roti sajian. Meja roti sajian artinya lambang pelayanan firman. Membakar ukupan di mezbah ukupan. Mezbah ukupan artinya lambang pelayanan pujian dan penyembahan. Dalam perjanjian baru, pekerjaan Roh Kudus adalah pelayanan keimaman yang dikerjakan oleh para imam. Di mana ada tabut Tuhan, di sana ada pelayanan imam, yaitu doa, pujian, penyembahan, dan firman Allah. Pelayanan imam ini dikerjakan setiap hari di rumah dan dalam persekutuan bersama para imam di gereja. Maka pemulihan pondok Daud akan terjadi. Amos 9 ayat 1. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan merindukan pemulihan pondok Daud? Bukan pondok Musa. Kita harus mengerti kenapa Allah mengendaki pemulihan pondok Daud. Bukan pondok Musa, dan tidak ada pondok Musa. Karena Musa adalah seorang yang diberi otoritas untuk menerima pewahyuan, yaitu tabernakel, di mana Musa diperintahkan membangun tabernakel, yaitu rumah kesaksian, kemah pertemuan, kemah kesaksian, di mana di sana, di dalamnya ada perabotan rumah Allah. Di sana ada pelayanan keimamatan. Dan saudara, Daud adalah seorang pribadi yang terkenal dengan mazmurnya, yang terkenal sebagai seorang penyembah. Daud membawa tabut Tuhan. Dia rindu menaruh tabut Tuhan di rumah yang dia bangun. Dan itulah pondok Daud. Daud adalah seorang penyembah, artinya Musa yang menyediakan kemah, dan Daud itu adalah pelayan keimaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki pemulihan pondok Daud. Karena pondok Daud ini adalah kerinduan Tuhan, di mana Tuhan menemukan rumahnya. Dan di dalam rumahnya, di situ ada persembahan, ukupan. Di sana ada pelayanan, keimaman yang sudah ditetapkan bagi keselamatan semua orang. Sehingga Amos 9 ayat 1, Tuhan sendiri berkata, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Mari kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Allah. Mari kita mengerti hati Tuhan hari ini. Ia sendiri akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Bukankah gereja sesungguhnya adalah pondok Daud? Karena Daud merindukan membangun rumah kediaman bagi Allah, menaruh tabut perjanjian. Dia rindu memberikan tempat yang terbaik. Bukankah gereja sesungguhnya sudah pondok Daud? Kenapa kita bernubuat supaya gereja mengalami pemulihan pondok Daud?
Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki bukan agamawi, tetapi kehidupan. Kehidupan keimaman yang terjadi di dalam rumahnya. Yang Tuhan kehendaki ada hubungan antara bumi dan langit, antara umat dan Tuhan. Bukan sekedar hanya agamawi. Oleh karena itu kita bernubuat supaya gereja mengalami pemulihan Pondok Daud. Dan siapakah gereja? Gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan Pondok Daud. Bagaimanakah pemulihan Pondok Daud? Di setiap keluarga bangkit imam yang melakukan tugas keimaman. Mereka mengerti bahwa mereka adalah bait Allah. Setiap hari mereka melakukan melalui apa yang digambarkan Musa. Pondok Daud di dalamnya itu ada hubungan antara Allah dan umatnya. Dan hubungan antara Allah dan umatnya dibangun di dalam pelayanan keimaman. Saudara, tanpa pelayanan keimaman tidak mungkin hubungan antara Allah dan umat terbangun. Mustahil. Orang mengatakan bahwa dia dekat Tuhan, bahkan dengar suara Tuhan, tapi dia tidak pernah mengerti apa itu kaki dian. Dia tidak pernah mengerti apa itu meja roti sajian. Dia tidak mengerti apa itu mezbah ukupan. Saya berani berkata dia pembohong. Orang yang tidak mengerti tabernakel. Orang yang tidak mengerti Pondok Daud. Tapi orang ini berkata, aku mendengar suara Tuhan. Dia pembohong. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti melakukan keimaman. Karena pengenalan akan Tuhan selalu dibangun dari keimaman. Dan itulah yang Allah rindukan. Makanya saudara harus mengerti. Di dalam diri saudara ada pelayanan keimaman. Di dalam tubuh saudara ada kaki dian, ada meja roti sajian, dan ada persembahan ukupan. Siapa yang mengerjakan semua yang ada ini? Kita. Dan saudara diangkat menjadi imam. Maka yang dirindukan Allah, setiap pribadi mengalami pemulihan Pondok Daud. Saudara, Pondok Daud dipakai oleh gereja-gereja sebagai tim praise and worship. Pondok Daud dipakai sebagai menara doa. Semua yang berbicara tentang Pondok Daud selalu ada hubungannya dengan doa, puji sembah, dan firman. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita harus mengerti. Bahwa Tuhan merindukan pelayanan keimamatan ini bekerja terus di dalam kehidupan saudara. Maka yang terjadi pengenalan akan Allah. Karena Tuhan ada di tabutnya. Di sanalah kehadiran Allah. Dan itu di dalam hati kita. Maka ketika pelayanan keimamatan dilakukan, Pondok Daud dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah tertulis tercatat ini kebenaran. Dan banyak orang tidak berpatokan kepada kebenaran. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang halusinasi. Mereka menjadi peramal-peramal tanpa mengerti kebenaran. Dan saudara, saya beritahu, jangan percaya dengan peramal-peramal Kristen. Karena setan akan masuk ke sana. Setan dapat meramal. Dia masuk dengan roh asing. Hati-hati saudara.
Karena di Alkitab, nabi palsu itu dimasuki oleh roh jahat, roh yang berbohong, sehingga mereka bisa meramalkan. Hati-hati saudara. Maka kita di akhir zaman ini jangan gegabah. Ketemu seseorang, saudara menganggap dia hamba Tuhan, seorang yang meramal saudara, yang mengatakan masa depan saudara. Saudara harus uji setiap roh. Dan saudara harus menyaringnya di dalam nama Yesus, menyaringnya dengan firman Allah, dan lihatlah apakah orang ini sudah mengalami pemulihan Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara dengar, di akhir zaman ini kita tidak butuh peramal. Saudara dengar, mari kita mengerti bahwa Allah itu ada di dalam saudara. Saudara adalah imam. Masih banyak orang Kristen mencari peramal, mencari orang yang bisa meramal nasibnya. Entah itu pelayanannya, entah itu masa depan keluarganya. Memang mereka tidak datang ke dukun, tapi mereka datang kepada orang-orang Kristen, apapun gelar mereka, dan mereka minta meramal. Orang-orang yang kecenderungannya minta diramal, mereka tidak sadar bahwa mereka imam. Saudara, siapakah yang meramal saya? Saya tidak pernah cari peramal. Roh Kudus yang menuntun saya. Dan sampai hari ini saudara, jika ada seorang hamba Tuhan mendoakan saya tahu siapa yang mendoakan saya. Saya tidak akan terima semua doa. Saya tidak akan terima semua doa. Sebab saya harus tahu secara spirit siapa yang mendoakan saya. Tidak semua doa diterima. Tidak semua nasihat kita terima. Bukan kita tidak mau didoakan, bukan kita tidak mau dinasihati, tetapi kita harus tahu siapa yang mendoakan. Jangan gampang minta doa karena Anda imam, kecuali Anda orang awam. Mintalah doa kepada pemimpin saudara, gembala yang bertanggung jawab atas jiwa saudara. Maka doa gembalamu akan terjadi dalam hidupmu. Jangan gampang minta doa orang. Sembarang hamba Tuhan, sembarang pengajar. Pokok mereka berdasi pakai jas. Baru khotbah turun minta doa. Jika bukan roh Allah. Anda imam. Anda pendoa. Anda pendoa. Kita saling mendoakan. Itu yang benar. Kita saling mengampuni. Maka itu pelayanan keimamatan inilah tabernakel itu. Saudara sadar, di akhir zaman ini sudahlah. Jangan cari manusia. Tuhan sendiri menetapkan gembala kepadamu. Tuhan sendiri yang menetapkan pemimpin bagimu. Dan engkau pendoa. Engkau pendoa yang dipimpin oleh seorang gembala. Anda jangan latah. Di akhir zaman ini jadilah orang Kristen yang arif, bijaksana. Jangan ikut-ikutan model Kristen KTP. Kristen tidak mengalami pemulihan Pondok Daud. Saya berdoa, jangan setiap saudara masuk TikTok minta doa. Jangan gampang lakukan itu. Jangan setiap saudara membuka TikTok dan YouTube.
Untuk saudara mendengar pengajaran-pengajaran, berbagai pengajaran. Anda tidak berdiri sebagai imam. Pengajaran keluar dari saudara. Sebab saudara adalah orang-orang yang digembalakan. Anda harus mengerti dengan jelas status saudara hari ini. Apalagi saudara semua yang sudah belajar buku ini. Keimaman. Jangan saudara belajar sekolah imam. Perilaku saudara seperti orang yang latah. Dikit-dikit minta doa, dikit-dikit minta doa. Semua orang dimintai doa. Semua orang dimintai nasihat. Semua diterima. Rancu. Tidak ada garis lurus sama sekali. Saudara harus mengerti, jangan jadi orang latah. Anda harus mengenal suara gembalamu. Anda harus mengenal suara Tuhan Yesus. Suara Roh Kudus. Anda harus mengenal. Ada banyak orang, semua khotbah diterima. Di Instagram, di TikTok, di YouTube. Saudara, kalau saudara benar-benar orang yang mengerti kebenaran, maka engkau tidak akan melakukan itu. Itu hanya dilakukan oleh orang latah. Orang yang latah rohani, kejiwaannya berpengaruh. Dia tidak dapat menetapkan yang terbaik bagi dirinya. Dan dia tidak pernah menetapkan fokus kepada satu pengembalaan. Orang yang suka melihat yang lain, mereka tidak pernah satu. Saudara harus mengerti, kalau engkau mau melihat, mendengar khotbah lain, biarlah saudara, Roh Kudus yang tunjuk saudara. Roh Kudus yang tuntun saudara menjadi kebutuhan saudara, memperlengkapi saudara. Bukan asal scroll. Bahkan Anda sangat bangga mendapatkan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Saudara, jika engkau tidak hati-hati, engkau lupa keimamanmu. Dan engkau tidak pernah berfungsi. Pondok Daud tidak akan pernah terbangun dalam hidupmu. Kisah para Rasul 15 ayat 13-18. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Pemulihan pondok Daud artinya kembalinya pemerintahan Allah atas dunia dan umat pilihannya akan memimpin bangsa-bangsa. Kedaulatan Allah atas semua makhluk di bumi digenapi. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala imam besar agung atas segala yang hidup. Sebab segala sesuatu telah diserahkan kepada kita para imamnya. Dan kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Supaya Allah menjadi semua dan segala sesuatu di dalam Kristus. Bapak ibu saudara dengar. Gereja itu disebut kaki dia. Dan Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Jadi saudara harus mengerti bahwa apa yang ada di dalam tubuh saudara, itu ada yang namanya kaki dia. Itulah pelayanan doa. Setiap saudara yang lahir baru, Anda akan menjadi pendoa syafaat.
Saudara, Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dari setiap firman. Roti itu lambang firman. Saudara harus mengerti, roti itu Tuhan Yesus. Akulah roti yang datang dari surga. Akulah roti hidup. Dan siapa Tuhan Yesus? Firman. Maka itu di dalam tubuh kita ada firman. Saudara harus melakukan pelayanan firman. Baca Alkitab setiap hari. Dan itu wajib buat saudara semuanya. Tidak ada teori apapun yang mengatakan bahwa orang tidak baca firman. Boleh, tidak. Orang yang tidak ada baca firman, dia tidak memiliki tabernakel. Dan orang tidak memiliki tabernakel, dia bukan umat pilihan. Meskipun dia KTP Kristen, meskipun dia agama Kristen, orang yang tidak melakukan tabernakel ini, maka dia bukanlah pengikut Kristus. Saudara harus mengerti, tanda pengikut Kristus, dia doa, baca firman. Doa syafaat, bukan sekadar doa permohonan pribadi. Di dalam tabernakel itu ada mezbah ukupan. Saudara, ukupan itu dupa yang harum. Daud berkata, biarlah mazmurku, pujianku, penyembahanku menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Setiap pagi aku mempersiapkan persembahanku. Saudara, hari ini saudara tidak perlu membawa kambing, domba, dan semuanya. Semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anda sudah dilayakkan, disucikan, dan Anda datang ke hadirat Allah membawa apa? Tidak pernah orang datang ke hadirat Allah dengan tangan hampa. Itu bukan sekedar berbicara duit, bukan bicara kolektor, tapi Anda datang ke hadirat Allah setiap hari di rumah saudara. Anda membawa persembahan rohani. Apa persembahan rohani? Pujian, penyembahan, doa yang dinaikkan. Saudara dengar, saudara catat ya. Di dalam ruang Maha Kudus tidak ada korban kambing, lembu, sapi, burung tekukur. Ingat, korban kambing, lembu, sapi, burung tekukur selalu ada di pelataran. Tidak pernah ada di ruang Maha Kudus. Artinya, di dalam ruang Maha Kudus, saudara, tidak ada pertobatan. Saudara kalau mau bertobat sebelum masuk ruang Maha Kudus. Anda mengerti maksud saya? Anda sebagai imam, maka saudara masuk di dalam hadirat Allah bukan bicara pertobatan saudara. Ketika Anda berdiri sebagai imam, seorang imam bukan membawa pertobatan. Dia membawa doa keselamatan. Saudara harus mengerti ini. Supaya semua orang tidak meremehkan perbuatan-perbuatan dirinya. Jika saudara mau bertobat, bertobatlah lebih dahulu sebelum kamu melakukan keimaman. Dan Anda janganlah tobat kumat. Kalau kita setiap kali berdoa, saya terbiasa, apalagi mau tidur, bangun, mau tidur itu selalu saya pertobatan. Itu bukan pertobatan karena dosa yang mendatangkan maut. Itu pertobatan karena kita merendahkan diri. Itu boleh. Di dalam ruang Maha Kudus tidak pernah ada doa pertobatan. Tidak ada.
Yang dimaksud adalah pertobatan dari dosa mendatangkan maut. Anda harus mengerti ini. Pertobatan selalu ada di luar Maha Kudus. Makanya kalau saudara masuk hadirat Allah, Anda mau membawa keluarga saudara, dan saudara hidup dalam dosa, bagaimana mungkin saudara bisa masuk hadirat Allah? Bagaimana mungkin Anda membawa doa syafaat? Karena di dalam ruang Maha Kudus tidak ada darah dan daging. Di dalam ruang Maha Kudus yang ada adalah roh. Maka itu Bapak Ibu Saudara, berhentilah melakukan dosa mendatangkan maut, perzinahan, percabulan, penipuan, pencurian, kebohongan, bahkan perbuatan yang bercela, merokok, minum-minum, sihir, perdukunan. Saudara, itu dosa mendatangkan maut. Jangan sentuh. Kepahitan. Bagaimana mungkin saudara masuk dengan kepahitan? Allah menolak saudara. Maka itu Bapak Ibu harus mengerti tentang hal ini. Sebab banyak orang tidak mengerti. Mereka pikir di ruang Maha Kudus ada pertobatan. Tidak pernah doa pertobatan. Yang ada keselamatan. Dan saudara adalah orang-orang yang membawa keselamatan di hadapan Allah. Kalau ada kekurangan, kekeliruan, sebelum doa syafaat, minta ampun dulu. Tapi kalau saudara melakukan dosa mendatangkan maut, jangan doa syafaat. Doamu tidak pernah diterima. Anda harus tersungkur melakukan pertobatan ulang. Anda benar-benar harus tersungkur total. Supaya Anda bisa masuk hadirat Allah. Banyak orang tidak mengerti tentang hadirat Allah. Hadirat Allah dibagi dua. Yang pertama, Allah membuka pintu kemurahan. Pintu pengampunan. Dan itu ada di pelataran. Anda tidak pernah masuk ruang Maha Kudus. Belum. Hadirat Allah yang kedua adalah ruang Maha Kudus. Tempat yang tersembunyi. Rahasia. Anda mau masuk yang mana? Semua doa syafaat, doa keselamatan masuk ke ruang Maha Kudus. Bukan ruang pengampunan. Bukan tata kasih karunia-Nya. Kalau saudara, sebetulnya tata kasih karunia adalah ruang Maha Kudus. Tetapi ada orang salah berpikir ruang tata kasih karunia itu selalu berhubungan dengan pengampunan. Makanya saudara harus mengerti hal ini. Supaya saudara mengetahui hadirat Tuhan itu yang mana. Pelayanan itu Anda masuk ruang Maha Kudus. Dan Anda harus mengerti di sana pengurapan Tuhan. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, kamu cuma masuk di dalam ruang pengampunan. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Anda belum pernah ada di ruang Maha Kudus. Sebab ruang Maha Kudus tidak ada pertobatan. Maka itu kalau orang Kristen hanya berpikir pertobatan, masalahnya cuma dosa, terus dosa, kamu tidak akan pernah menjadi rumah kediaman. Kamu tidak akan pernah menjadi pendoa syafaat. Sebab Anda ada di pelataran terus. Kadang ada di pelataran, keluar pintu gerbang surga. Pintu gerbang, keluar dari pintu gerbang bait Allah. Masuk lagi pelataran, besok keluar lagi, masuk lagi bawa korban. Anda kapan masuk ke ruang Maha Kudus?
Saudara mengerti sekarang? Ada Kristen pelataran. Kristen pelataran ada Kristen yang berkutat dengan dosa, bermain dengan dosa. Orang Kristen yang merokok, mereka Kristen pelataran. Pendeta yang merokok, pendeta pelataran. Gembala yang merokok, gembala pelataran. Orang Kristen yang suka minum minuman keras, mabuk, mereka Kristen pelataran. Semua yang berbau tentang Galatia 5 ayat 19 sampai 21, semua pelataran. Menyimpan iri hati, menyimpan kepahitan, dengki, melakukan percabulan perjinahan, Kristen pelataran. Suka melihat film porno, masih lihat scroll TikTok porno, masih suka gosip kanan kiri, masih melakukan perpecahan, suka bertengkar, suka berkelahi, ngomong dikit berkelahi, kalau perlu pukul orang. Kristen pelataran. Kristen pelataran tidak pernah terangkat. Kristen pelataran tidak pernah terangkat. Dan mereka menjadi sumber masalah di tengah keluarganya. Saudara, hati-hati. Anda harus memilih, Anda Kristen mana sekarang? Jangan pernah saudara melakukan dosa. Galatia 5, 19 sampai 21. Anda akan keluar dari ruang Maha Kudus. Maka itu Anda harus menjaga diri dengan selalu merendahkan diri. Tuhan, ampuni aku. Itu bukan bicara Galatia 5, 19 perbuatan daging, bukan. Bapa, ada banyak kelemahanku. Kuduskan, sucikan. Itu Anda ada di ruang Maha Kudus dengan berpakaian lenan halus. Makanya pondok Daud itu harus dipulihkan. Gereja, ada gereja pelataran dan ada gereja ruang Maha Kudus. Saudara harus mengerti di mana kita berada sekarang. Karena semua imam itu ada di ruang Maha Kudus. Dan seorang imam tidak berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, maka dia keluar dari ruang Maha Kudus, bahkan mati. Mungkin Anda bertanya, Pak, bukankah saya bisa berdosa? Betul, tapi bukan dosa mendatangkan maut. Baca Galatia 5, 19, 21. Kalau ada Galatia 5, 19, 21 dalam hidupmu, Anda belum ada di ruang Maha Kudus. Mari saudara bereskan dulu. Bereskan dulu. Itu semua dosa mendatangkan maut. Galatia 5, 19 sampai 20, bahkan 21 baca. Itu mendatangkan maut. Sampai 20 ya. 21 mungkin buah roh. Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang pemulihan pondok Daud. Halaman 125. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara dengar, pemulihan pondok Daud terjadi di dalam hidup kita, maka bangkitnya keimaman dan bangkitnya otoritas Allah, dan saudara sebagai kepala, dan kepala saudara adalah Kristus. Sebab Kristus mengepalai segala sesuatu, dan Kristus ada di dalam Bapa, supaya Bapa ada di dalam segala sesuatu. Anda mengerti? Dan Tuhan Yesus, Dia merendahkan dirinya di dalam Bapa. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus.
Segala sesuatu itu bukan bicara Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menaruh dirinya di dalam Bapa. Jadi semuanya menjadi satu. Pemulihan Pondok Daud itu terjadinya kesatuan antara Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita. Tujuan Tuhan Yesus, Bapa, menjadi segala sesuatu, menjadi semua, dan segala sesuatu di dalam Bapa. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menundukkan segala sesuatu di dalam dirinya, karena dia kepala segala sesuatu. Pemulihan Pondok Daud, bangkitnya keimaman, sebab Kristus imam besar agung. Saudara dengar, keluarga yang mengerti keimaman, maka dia akan menguasai segala sesuatu. Tanpa mengerti keimaman, tidak pernah terjadi pemulihan Pondok Daud. Saya pastikan saudara. Karena apa saudara? Kesatuan Tuhannya terjadi antara imam besar dan imam. Saudara harus mengerti. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting. Saudara dengar, ranting dan pokok anggur melekat. Anda bisa melihat di mana kelekatan terjadi antara pokok dan ranting. Ada di tabernakel. Sebab tabernakel, rumah Allah, selalu ada imam besar dan imam. Rumah Allah, bait Allah sampai hari ini di Yerusalem. Bahkan itu yang sudah tertulis di Taurat. Yang disebut bait Allah selalu ada dua, yaitu imam besar dan imam. Kalau di dalam bait Allah hanya ada imam besar, maka itu bukan bait Allah. Kalau di dalam bait Allah hanya imam, itu bukan bait Allah. Bait Allah selalu ada dua, imam besar dan imam. Harun menjadi imam besar dan Lewi semuanya menjadi imam. Bapak Ibu harus mengerti prinsip ini supaya penyatuan terjadi. Suami dan istri, perhatikan kenapa Allah berfirman seorang pria akan meninggalkan keluarganya, seorang suami meninggalkan keluarga, bersatu dengan tubuhnya, istrinya. Kenapa kok tidak dikatakan seorang istri meninggalkan keluarganya, bersatu dengan suaminya? Kenapa yang dikatakan seorang pria, suami? Karena suami kepala. Kesatuan terjadi antara kepala dan tubuh. Tubuh itu imam, kepala imam besar. Saudara harus mengingat, kalau pernikahanmu mau ditempati oleh Roh Kudus, pulihkan kepalamu. Pulihkan kepalamu. Tubuh tanpa kepala itu mayat hidup. Tubuh membutuhkan kepala. Dan itulah sesungguhnya gambaran Kristus dan jemaat. Saudara dengar, pemulihan akan terjadi ketika fungsi kepala berjalan. Saya ulangi, pemulihan akan terjadi ketika fungsi kepala berjalan. Perusahaan, bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan semua sektor kehidupan selalu ada kepala. Dan kepala itu satu. Tidak ada dua kepala.
Saudara harus mengerti, selama kepala tidak bangkit, tidak pernah terjadi pemulihan. Banyak orang mau memulihkan tubuh, nggak bisa. Anda mau memulihkan tubuh saudara, tanpa kepala tidak ada artinya. Maka itu pemulihan pondok Daud terjadi, supaya semua menyatu kepada Sang Kepala Tunggal, yaitu Bapa. Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, dia pun merendahkan diri, supaya dia ada di dalam Bapa. Yesus Kristus menyatu kepada Sang Kepala. Kita semua menyatu kepada Tuhan Yesus Sang Kepala. Keluarga-keluarga Kristen, mari bangkitkan kepalamu. Saudara harus memilih kepala. Dalam hidupmu saudara harus tahu kepala, supaya engkau mengalami pemulihan. Kenapa hidupmu tidak pernah dipulihkan? Karena kamu tidak punya kepala. Kenapa rohanimu tidak pernah dipulihkan? Karena kamu tidak punya gembala. Ya Pak, tapi saya sudah ke gereja. Apakah itu gembalamu? Apakah itu kepalamu? Kalau kamu belum menemukan kepala, pertumbuhan rohanimu mati. Engkau tidak bertumbuh. Engkau harus punya kepala. Bagaimana keluarga bertumbuh, anak-anak, menantu, cucu bertumbuh sesuai dengan firman, ketika keluarga ini jelas kepalanya, dan itu strukturnya ada. Tubuh tidak pernah menjadi kepala. Kepala adalah kepala. God bless you all.